wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fatimah Afriani dari kelas MN 20E. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu sistem informasi. Menurut para ahli, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi adalah sistem yang menerima input yang berupa data dan instruksi, mengolah data yang sesuai instruksi, serta mengeluarkan hasilnya yang berupa informasi. Sedangkan menurut Henry Lucas, sistem informasi yaitu suatu kegiatan dari prosedur yang dioperasikan dan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Jadi kesimpulan dari kedua pandangan para ahli yaitu sistem informasi adalah sistem yang memproses data menjadi informasi. Adapun komponen sistem informasi, yang pertama ada blok input, yaitu meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data, dan blok model, yaitu kombinasi prosedur untuk memproses data menjadi output. Ada juga blok output, hasil memproseskan data, yaitu informasi yang berkualitas. Blok teknologi, yaitu perangkat input memproses data dan menampilkan output. Ada juga blok basis data, yaitu kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah blok kendali, yaitu untuk mengendalikan terhadap operasional sistem. Di sini juga ada pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi secara definisi adalah teknologi adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Definisi teknologi informasi menurut para ahli. Menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi. Sedangkan menurut William dan Sawyer 2003, teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kesimpulan dari kedua pandangan para ahli yaitu teknik informasi adalah istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembuatan, penyimpangan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek berbagai kehidupan manusia. Ada juga infrastruktur teknologi informasi. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, ada perangkat lunak ataupun software. Yang ketiga, ada jaringan dan komunikasi. Yang keempat, ada basis data atau database. Ada juga fungsi teknologi informasi. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, computer, processing, generating, storage, retrieval, dan transmission. Ada juga keuntungan penerapan teknologi informasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kecepatan, konsisten, ketepatan, dan yang keempat, kehandalan. Ada juga peran teknologi informasi dan organisasi, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, efisiensi, efektivitas, kompetitif, dan yang keempat, komunikasi. Ada 2 dampak teknologi informasi, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu informasi lebih update, lebih up to date, dan kemudahan mendapat informasi, menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Sedangkan dampak negatifnya penipuan dan perbajakan, pencurian, dan risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap dunia kerja. Dan yang terakhir ada teknologi yang membunuh bisnis lainnya. Yang pertama, Amazon Kindle, email, handphone atau smartphone, Netflix, pengolah data digital,
e-commerce, iTenes, dan yang terakhir ada agen travel online. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.